TikTok, Dr. Richard Lee live, Ruben Onsu live bajual panci apa segala macam tuh. Kayak ada bajual kosmetik apa gitu ya. Namanya orang sekarang bisnis online gitu. Satu lah Depo Adi, Jordi kah? Ini netizen, saya yakin itu Kristen semua tuh. Mereka masuk, Yudas, 30 keping, Yudas. Sampai Ruben sampai kayak apa, bembisukan ke apakah? Jadi karena orang jadi mualaf, jadi mereka tuduh Yudas. Kita belum tahu ya, siapa tahu mereka kembali lagi. Kalau Yudas kan tidak kembali lagi. Kalau kita sih tidak tahu, bisa saja orang kembali lagi gitu. Tapi memang kalau mempermainkan agama ya tidak boleh. Tapi kan kita juga tidak tahu ending kehidupan orang. Siapa tahu dia balik. Tapi tetap Yudas 30 keping, Yudas 30 keping itu sampai Ruben rasa mau berhenti bajual, saudara-saudara. Saya sendiri mendapatkan banyak pertanyaan di medsos seperti itu. Sebenarnya itu hak asasi, hanya memang konsekuensinya ya pasti masuk neraka. Kalau hukum negara saya tahu bahwa itu hak asasi, tapi hukum kitab suci kita tinggalkan Yesus neraka. Itu tidak bisa dibantah lagi. Ya saya berharap bahwa itu netizen mereka semua salah, bahwa kawan-kawan yang pindah itu bukan Yudas, mungkin hanya Thomas. Ya kan Thomas juga hilang 2 minggu tapi kembali lagi. Atau siapa? Klopas dan temannya jalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dari pintu gerbang kekudusan ada bait Allah menuju pintu gerbang keputusasaan. Kita harap mereka bukan Yudas ya. Tapi ya bagaimanapun public figure punya pengaruh. Makanya saya akan selalu respon dengan tujuan menguatkan orang percaya. Yang sudah pindah apa daya kita, tapi yang masih ada kita jaga baik-baik ya. Dan berharap memang tidak ada kita yang ada di gereja tapi Yudas. Banyak orang pikir orang sudah keluar dari Kristen baru Yudas. Padahal kalau mau belajar tentang Yudas itu tidak keluar, ada di gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman bagi kita pada hari ini terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai ayat 24. Matius 16 21 sampai 24. Kita baca bergantian ya. Nanti ayat 24 kita baca sama-sama. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jemaat 2-3. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sama-sama 2-3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Demikian pembacaan firman Allah bagi kita jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ada di minggu kedua menyoroti tema besar kita, The Glory Behind Suffering, atau kemuliaan di balik penderitaan. Minggu lalu menurut ayat-ayat ini kita sudah menyoroti ayat 21 dan ayat 22, yaitu hubungan antara teks dan tema. Lalu berkaitan dengan teks dan tema kita belajar dari reaksi Simon Petrus. Itu di ayat 21 dan ayat 22. Hari ini kita baca sampai ayat 24. Dan kita akan menarik pelajaran dari ayat 23. Dan kalau waktu memungkinkan kita akan soroti juga ayat 24. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat 23 dan saya baca sekali lagi bagi kita semua, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Petrus melakukan tindakan bodoh yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Gembala, Guru, leader yang merupakan the great leader, ini pemimpin yang agung saudara-saudara, dia memarahi Petrus dengan sangat keras di dalam ayat ini.
bahkan menyebut rasul pilihannya ini dengan sebutan iblis. Tapi percayalah, pasti Tuhan Yesus tidak benci Petrus. Percayalah bahwa ini bukan satu kemarahan Kristus seperti Kristus marah ahli-ahli Taurat, seperti Kristus marah Farisi-farisi munafik. Itu beda. Dan memang orang Kristen harus terbiasa mendengarkan ini. Jangan berpikir bahwa karena Kristus cinta, Kristus sayang, Kristus jaga, lalu kemudian selalu lembut-lembut terus. Tidak, ini kata keras sekali. Enyala iblis, go behind me, get behind me. Lu ponder belakang. Ini bukan kata-kata pelan. Makanya banyak Kristen polos yang saya lihat kalau lihat video-video kami, agak ini mungkin karena di gerejanya tidak disuguhkan yang begini. Belajar firmannya pilih-pilih yang enak-enak. Jangan begitu. Firman mesti firman, apapun itu firman. Salah satu video saya yang agak salah satu atau salah dua lah. Kayaknya salah banyak-banyak ya. Kemarin pendeta Gilbert Lumentong telepon saya dan lama sekali. Dia ada di Australia dan dia telepon saya. Aduh, ini bagaimana nih, ada khotbah viral nih. Otak dimakan anjing. Oh iya Pak, begitu. Kalau tidak ngomong nanti berat. Karena saya bilang bersinah itu tidak ada otak. Lalu beredarlah otak dimakan anjing, video tentang pakaian sundal dan segala macam. Lalu pendeta Gilbert bilang, tapi memang ini kayaknya saatnya Pak Mel, kalau kami tidak bisa yang begini-begini lagi. Saya bilang, pokoknya saya jam tidur miring malam Pak, bangun saya pasti marah. Bukan itu sebenarnya, tetapi cinta, sayang. Karena saya yakin saudara-saudara bahwa perlu yang begitu-begitu juga. Dan itu sekali lagi tidak ada kejengkelan, kebencian, sentimen pribadi, sama sekali tidak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 23 ini ada satu pokok pikiran yang perlu saya seberangkan kepada jemaat yang saya catat bagi kita semua, yaitu orang percaya dan tipu daya iblis. Orang percaya dan tipu daya iblis. Yang ditegur sebagai iblis di sini adalah Petrus yang notabene adalah orang percaya. Itu tak bisa dibantah. Karena Bapak Ibu tahu ayat 21 sampai seterusnya ini di mana Yesus mulai menyatakan kebenaran ini, doktrin ini. Doktrin yang sudah ada tapi dikaburkan oleh setan. Doktrin yang sudah ada tapi setan selalu berusaha menggiring jemaat, menggiring orang percaya dari hal-hal kekekalan kepada hal-hal yang bukan kekekalan. Kalau hal-hal kekekalan menurut teks kita sesuai dengan tema besar, the glory behind suffering. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Tapi setan mau giring, tidak perlu penderitaan untuk dapat kemuliaan. Nyaman-nyaman saja juga bisa dapat kemuliaan. Itu bukan jalan Tuhan. Siapapun yang protes jalan Tuhan, pasti ada setan di balik itu. Dan siapapun yang protes jalan Tuhan, akibatnya buruk. Bangsa Israel marah-marah Musa, kenapa harus lewat padang gurun? Padang gurun adalah jalan yang dipilih Tuhan. Kau tidak bisa bantah. Allah bisa saja bim salah bim, hilang dari Mesir, langsung muncul di tanah Kanaan. Tapi Allah kita bukan Allah preman. Allah kita adalah Allah yang punya rule, punya aturan, punya jalan, punya ketetapan-ketetapan. Mereka marah sama Musa, kenapa harus lewat sini? Ini jalan yang Tuhan suruh, bukan yang Musa pilih. Banyak jalan Tuhan yang sudah kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana jalan Tuhan dalam hal berumah tangga, bagaimana jalan Tuhan dalam hal berbisnis, bagaimana jalan Tuhan dalam hal berjemaat, bagaimana jalan Tuhan dalam hal menjalani kehidupan Anda sebagai orang-orang muda. Itu ada semua jalan Tuhan. Ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, setan mau kaburkan itu, saudara-saudara. Dan memang setan ini, saudara-saudara, dia kerja tidak main-main. Pokoknya Tuhan buat apa dia lawan itu. Tuhan suruh apa dia usahakan giring orang lawan itu. Ya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik bahwa kalau kita bicara tentang orang percaya di sini yang diwakilkan oleh Simon Petrus, saudara tahu bahwa Petrus sudah mengakui, dan pengakuan Petrus begitu luar biasa bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Tapi di sini secara tegas Tuhan mengatakan enyala iblis. Saudara, ini Tuhan bukan berkata kepada setan.
Tuhan berkata kepada Petrus. Beda ya kalau thinking setan. Kalau Tuhan thinking setan, itu biasanya setannya ada dalam seseorang. Tuhan thinking setannya, keluar kau. Itu namanya thinkingan. Tapi kasus ini bukan thinking. Ini bukan usir seolah-olah ada Petrus, ada setan di dalam Petrus. Tidak demikian. Saya kasih contoh Tuhan thinking setan ya. Markus pasal 1 mulai ayat 23. Jemaat baca ayat 23. 1, 2, 3. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ayat 24, saya, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Setan bilang, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. 25 jemaat. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yang dihardik setan. Ya, keluar kau. Lalu apa yang terjadi? 26 saya baca, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. 27 sama-sama, orang-orang bilang apa? 1, 2, 3. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Nah itu kalau orang kerasukan. Tapi kalau Petrus dalam kasus Matius 16 ayat 23 ini, Petrus tidak kerasukan setan seperti ini. Atau satu tokoh lain yang populer yang juga rasul dan kerasukan setan, itu Yudas. Jadi dari poin besar orang percaya dan tipu daya iblis ini, mungkin hal pertama yang kita harus pikirkan bahwa apa yang Petrus alami dalam Matius 16 ayat 23 beda dengan apa yang Yudas alami. Yang Yudas alami itu benar-benar kerasukan. Bahkan baru ambil perjamuan kerasukan. Orang ambil perjamuan untuk pulang tambah kuat, tambah rohani, tambah baca Alkitab, tambah bisa ampuni orang, tambah bisa mengabaikan sindiran-sindiran orang di medsos. Kan begitu. Harusnya bisa. Ada orang yang dari beberapa tahun lalu sama, dia model tidak berubah-berubah. Ada apa dengan kamu? Ikut Tuhan begini lama, tersinggungmu tetap, iri hatimu tetap, telinga tipismu tetap. Gitu-gitu terus. Selalu cemburu sama ipar. Cemburu ini bukan cemburu ada apa. Cemburu sekalipun ipar atau kunyadu punya keluarga lebih mapan, mereka liburan di Singapura. Kok saya dimulafat terus? Biarkan. Itu wilayah yang Tuhan patok buat kau ya. Sudah, itu juga indah kok. Malah apa nih kau lihat baik-baik indah. Ini masalah sudut pandang ya, benar. Kita pergi kemana kemarin? Yang ketemu Kenam, indah sekali. Indah sekali. Ya. Asal baik-baik, masalah sudut pandang aja. Semua tempat kalau Tuhan tempatkan dan itu Tuhan patok pasti bagus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Petrus bukan kerasukan seperti Yudas. Kalau Yudas kan data-datanya jelas ya. Yohanes 13 ayat 27. Firman Allah berkata, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau buat, perbuatlah dengan segera. Anda lihat di sana, kerasukan iblis. Saya coba telusuri peristiwa ini, saya coba cari-cari tahu. Dan ini memang kerasukan yang levelnya berat. Beda sama Markus tadi tuh. Ini levelnya berat, tidak ada manifestasi tergoncang. Tidak ada manifestasi teriak-teriak. Ini dikuasai iblis, ini puncak kejahatan hati Yudas. Kerasukan, tapi tetap ada di gereja. Ini lebih ngeri dari yang teriak-teriak. Kemarin kita altar call di apa? KKR malam pertama tuh. Mereka berteriak dan puji Tuhan, Tuhan sulati saya sebagai pemain sudah lama. Yang teriak begitu tuh jangan tambah heboh dengan drum lagi, nanti berat. Ya saya kasih lagu slow. Mampirlah. Jangan kau bilang angkat mati ini orang. Kita makan waktu, beta lama di situ. Saya tahu triknya. Itu biasa, belum tentu setan juga. Ya, saya lihat yang berteriak beberapa anak muda, kemungkinan mungkin ada masalah, ada nyongko. Itu biasa tuh, itu psikologi aja. Ya. Dan saudara, saya ini orang karismatik tuh, lihat, suka karismatik, lihat persekutuan doa. Lu mau doa yang modelkan mana? Yang teguling, yang sampai rok, tak angkat, semua kami ada. Jadi saya angkat tambah pelan. Yang berteriak dong diam sendiri. Enak toh.
Jangan sebegitu lagi. Jamaah, mati kita. Dulu saya masih mau ikut irama, tapi saya sulia jam, saya bisa ikut irama. Saya harus pulang. Berkata nikah mendingan angkat lagu slow mampir. Yang berteriak diam sendiri. Selesai, beres. Jangan saudara pikir itu ini apa, biasa-biasa saja. Ya. Nah, tapi yang lebih berbahaya sekali lagi yang diam-diam, ya, tahu ada setan di dalam. Seperti ini nih. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lukas 22 ayat 3 juga senada. Dia bilang begini, saudara-saudara, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Saya nonton, ada waktu saya lihat-lihat TikTok, Dr. Richard Lee live, Ruben Onsu live bajual panci apa segala macam tuh. Kayak ada bajual kosmetik apa gitu ya. Namanya orang sekarang bisnis online gitu. Satu lah Depo Adi, Jordi kah? Ini netizen, saya yakin itu Kristen semua tuh. Mereka masuk, Yudas, 30 keping, Yudas. Sampai Ruben sampai kayak apa, bembisukan kah apakah? Jadi karena orang jadi mualaf, jadi mereka tuduh Yudas. Kita belum tahu ya, siapa tahu mereka kembali lagi. Kalau Yudas kan tidak kembali lagi. Kalau kita sih tidak tahu, bisa saja orang kembali lagi gitu. Tapi memang kalau mempermainkan agama ya tidak boleh. Tapi kan kita juga tidak tahu ending kehidupan orang. Siapa tahu dia balik. Tapi tetap Yudas 30 keping, Yudas 30 keping itu sampai Ruben rasa mau berhenti bajual, saudara-saudara. Saya sendiri mendapatkan banyak pertanyaan di medsos seperti itu. Sebab itu hak asasi. Hanya memang konsekuensinya ya pasti masuk neraka. Kalau hukum negara saya tahu bahwa itu hak asasi. Tapi hukum kitab suci kita, tinggalkan Yesus, neraka. Itu tidak bisa dibantah lagi. Ya saya berharap bahwa itu netizen mereka semua salah. Bahwa kawan-kawan yang pindah itu bukan Yudas. Mungkin hanya Thomas. Ya kan Thomas juga hilang 2 minggu tapi kembali lagi. Atau siapa? Klopas dan temannya jalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dari pintu gerbang kekudusan ada bait Allah menuju pintu gerbang keputusasaan. Kita harap mereka bukan Yudas, ya. Tapi ya bagaimanapun public figure punya pengaruh, makanya saya akan selalu respon dengan tujuan menguatkan orang percaya. Yang sudah pindah apa daya kita, tapi yang masih ada kita jaga baik-baik. Ya, dan berharap memang tidak ada kita yang ada di gereja tapi Yudas. Banyak orang pikir orang sudah keluar dari Kristen baru Yudas. Padahal kalau mau belajar tentang Yudas itu tidak keluar, ada di gereja. Orang salah bilang Yudas adalah orang-orang yang pindah agama. Padahal kalau ikut Yudas betul, dia tidak pindah. Dia di gereja. Dia ada bersama Yesus, aktif pelayanan. Jadi menurut saya kurang tepat kalau orang bilang mualaf Yudas. Ya kita harus omong apa-apa harus lihat Alkitab lalu tarik ke diri. Jangan sampai kita ada begini sama orang tahu-tahu ini yang Yudas. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus hati-hati nih. Di bagian lain Tuhan Yesus bilang begini sama murid-murid, saya yang pilih kamu yang 12, tapi satu di antara kamu memang iblis. Nah berarti di antara kamu, Yohanes 6, 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. 71, siapa yang dia maksud? Sama-sama 23. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Begitu ya. Sebenarnya Yudas, kalau orang mau samakan Yudas itu ialah orang yang mengaku Kristen tapi gara-gara masalah bunuh diri, ya itu Yudas. Masa hanya gara-gara masalah ini itu bunuh diri. Sedangkan Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kamu di situ adalah orang percaya, tidak akan melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah setia, Dia akan berikan jalan keluar sehingga engkau sanggup menanggungnya. Tetapi Yudas memang bukan orang percaya, sekalipun dia ada dalam komunitas yang dipimpin langsung oleh Kristus. Ternyata dia bukan orang percaya. Makanya di ayat 64
dari ayat ini dikatakan demikian, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu kualitas iman seseorang. Ini iman level berapa atau memang tidak beriman sama sekali. Hanya Yesus yang tahu, Petrus tidak tahu, Thomas tidak tahu, dan yang lain-lain tidak tahu. Satu-satunya yang tahu hanya Tuhan Yesus. Makanya kita yang datang di sini atau di semua gereja yang lagi beribadah, hanya Yesus yang paling tahu ini Kristen atau bukan. Ini Paulus, Petrus, Thomas atau Yudas. Pendeta tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu. Seorang ibu datang curhat dari gereja lain, lalu bilang, saya kaget suami saya seperti itu. Saya bilang, waduh, kalau ibu saja kaget, apalagi kami. Lari tinggalkan istri, anak-anak semua, pergi dengan perempuan baru, pindah agama lagi, jadi dia kaget. Padahal selama ini kelihatan manja, baik. Itu yang hidup sama-sama tiap hari. Ya itulah, hidup ini penuh misteri. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mau berubah yang akan diubahkan oleh Tuhan secara terus-menerus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang Petrus alami kontras dengan apa yang Yudas alami. Petrus Kristen asli, kalau Yudas Kristen palsu. Sebab Yesus bilang, aku tahu dia tidak percaya, dia akan menyerahkan aku. Sedangkan Petrus punya pengakuan iman yang luar biasa. Di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus bilang begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ini latar belakang ayat dari nats yang kita bahas ini ya, Matius 16 masih. Lalu ayat 16 sama-sama 23. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Kalau seorang Yahudi mengakui bahwa satu pribadi adalah anak Allah, itu sama dengan dia bilang kau Allah. Karena orang Yahudi itu punya pemahaman, anak monyet itu pasti monyet, anak kambing itu pasti kambing, anak babi pasti babi, anak manusia pasti manusia, anak Allah pasti Allah. Itu doktrin orang Yahudi. Dan memang Yesus adalah anak Allah. Yesus keluar dari Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut beserta segala isinya dari tidak ada menjadi ada. Pokoknya yang namanya Allah itu pasti kekal. Firman itu kekal atau tidak? Kekal. Allah menjadikan segala sesuatu dengan apa? Dengan firman. Maka tidak mungkin Allah menciptakan firman. Kalau memang Allah menciptakan firman, dia cipta pakai firman apa? Maka Allah kekal, firman kekal. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah. Dan Petrus mendapatkan kesempatan luar biasa untuk menyampaikan satu pengakuan iman yang sungguh hebat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kita sudah diajarkan bahwa kalau ada orang punya pengakuan benar, itu pasti bukan karena dia, tapi karena Allah bekerja dalam dia. Makanya ayat 17, Petrus setelah jawab Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi kita bisa mengaku Yesus Tuhan, itu karena Roh bekerja, Tuhan bekerja. Amin. Makanya kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat seperti Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14, sama-sama baca jemaat, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sama-sama 16, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau orang punya pengakuan iman yang benar, itu karena Tuhan bekerja dalam dirinya. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin kerasukan setan. Kalau Yudas tidak percaya, maka kerasukan. Makanya kalau ada orang yang sudah pelayanan, tahu-tahu pergi, sudah aktif melayani, saya sering ketemu, terlibat dalam pelayanan, tahu-tahu pergi di daerah pelayanan, kita ada doa orang lain, dia kerasukan. Saya dulu sering dengan tim kami dari PDG Meet, begitu kan suka ke desa-desa tuh. Jadi sudah dibuat aturan harus doa puasa apa segala macam.
Ada yang mau ikut tapi tidak mau doa puasa, tidak mau merendahkan diri, tidak mau, hanya mau ikut. Lalu tim bilang oke lah ikut, tapi pergi ke sana jangan pelayanan ya, duduk-duduk saja. Jangan kau doa orang, jamah orang. Kebetulan yang khotbah saya. Itu dia pun nama, tempat pun nama, wih sampai lupa nih, Deka Bikoen sana. Oemoro, Bikoen, Amarasi. Jauh itu. Jadi khotbah begini Tuhan lawat. Hampir semua yang ikut KKR, yang duduk di gelap-gelap, saya berteriak untuk bertobat. Semua menangis di jamaah Tuhan, maju, meraung, menangis, berlutut, berserah di situ. Itu saya masih SMA. Saya puasa 3 hari baru saya khotbah. Karena doa hamba-hamba Tuhan petunjuknya harus anak ini yang khotbah. Saya kaget. Hamba-hamba Tuhan senior tidak saling kenal, bilang yang khotbah harus adik Mel. Adik Mel. Maka adik Mel doa puasa, khotbah. Sementara kita altar call dan orang dilawat Allah luar biasa. Ada ini 1-2 yang bangun, yang tidak ikut doa, tidak persiapan, ikut doa-doa jam-jam. Mereka yang kerasukan. Wah, saya bilang ini berarti tim omong kosong selama ini, menyanyi di persekutuan doa. Kok bisa kerasukan iblis? Orang percaya sejati tidak mungkin kerasukan. Setan hanya akan masuk tinggal dalam diri orang kalau kosong. Tidak ada Kristus, tidak ada unsur-unsur yang berkaitan dengan Kristus. Kekudusan, pengampunan, ketulusan, kejujuran, kebersihan hati. Kalau tidak ada dalam diri kita, setan masuk. Dan kau memang Yudas. Setan masuk. Kalau Petrus, ada Roh Kudus dalam dia, ada kuasa Allah dalam dia. Dia orang pilihan dan setan tuh tahu mana orang dipilih, mana tidak. Di zaman Ayub saja setan tahu mana yang dipagari Allah dan mana yang tidak. Dan saudara masih ingat cerita Ayub toh? Di dalam Ayub 1 ayat 8 Tuhan tanya sama iblis, dari mana? Perhatikan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iya, ya. Ini nanti kalau saudara baca, saudara tahu ya. Iblis jalan keliling ya seperti singa ya, mengaum-aum. Sama. Dari sejak dia jatuh sebelum kiamat, polanya sama. Jalan tiap hari cek satu-satu. Mana yang ke gereja dan dia adalah percaya sejati dan mana yang bukan, setan cek. Makanya kenapa kita harus waspada. Lalu ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? 10 kita baca 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Setan tahu Tuhan jaga ini orang. Yudas, setan tahu tidak ada penjaga, tembus. Setan itu penipu ya. Salah satu cara dia tipu kita, saudara, yaitu apa? Setan giring kita, bilang dia tuh ada di rumah kosong. Ya suka nonton film setan, muka kelihatan. Gak usah nonton itu. Ada orang yang ekonomi lagi morat-marit, nonton itu leh. Lupa ekonomi saya ngeri begitu. Kenapa nonton film setan lagi? Lebih datang doa puasa. Ini ekonomi ini ada ngeri ini. Sampai mana? Film setan. Memang iblis. Film-film itu dibangun di atas sebuah kepercayaan pasti. Kristen tidak percaya itu. Setan itu penipu, dia giring kita, dia ada di pohon besar, dia ada di rumah kosong, dia ada di kuburan, dia ada di Gucci, dia ada di bapak pemok bacicak. Itu tidak. Setan itu targetnya kita, tapi dia giring kita, bilang dia ada di sana, dia ada di lu. Setan ngapain dia kerja di Gucci-Gucci? Dia target orang. Rasul sekelas Yudas, dia masuk. Makanya Matius 12 itu ya, ayat 43, Yesus ajar apa di sana? Apabila roh jahat keluar dari manusia. Keluar dari mana Bapak Ibu? Iya, dia target orang. Terus? Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu 40, dia ini sudah keluar roh. Mungkin entah doa pelepasan kah? Mungkin datang ibadah begini agak teduh sedikit. Sama kayak Saul toh. Setan masuk Daud, menyanyi setan pergi. Soal lama masuk ulang. Hati-hati. Hati-hati jemaat.
Anda pikir lawan kita nih, Anda pun mantan di SMA pun nona tuh. Kita pun lawan nih setan. Bukan setan namanya kalau dia menyerah. Dia pergi ya. Saudara lihat apa yang terjadi? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Bersih, tersapu dan rapih teratur. Maka apa yang terjadi? 45:23. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Di situ di mana? Rumah yang mana? Orang itu tadi. Jadi jangan bertobat angin-anginan, dengar lagu satu menangis. Aduh, harus komitmen. Cek kalau saudara hidup gereja tetap tambah kurang ajar. Masuk 7 ikut 7. Kok ikut pelayanan kok tambah kurang ajar, tambah sombong, tambah cek dulu. Tak usah pikir-pikir lah, minta ampun sudah kok komitmen. Jam bilang, wih banyak di beta, makanya minta ampun banyak tuh. Setan tidak target kuburan Gucci, dia target kita. Makanya Anda belum terima Yesus sungguh-sungguh, setan ada padamu. Setan itu tidak akan menyerah ya saudara-saudara. Lukas 4 ayat 13. Ini ketika dia lawan Yesus, dia kalah. Iya, tapi pikir dia menyerah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tunggu waktu yang baik. Sama dia keluar dari orang itu, dia mengembara, dia datang cek lagi. Dia tidak nyaman di sana-sana, dia maunya tempat manusia. Supaya bisa giring ini manusia, tipu, selingkuh, makan uang haram, supaya bisa giring ini orang. Kalau orang begini ada di gereja harus bertobat. Kalau tidak khotbah pendeta hambar, nggak bakalan masuk. Yesus mengkhotbah masuk di Yudas, apa lemel atok pendeta ngali begini lah. Yesus mengkhotbah aja nggak masuk di Yudas. Yudas yang mana? Yang di dalamnya ada setan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus waspada seputaran itu ya, supaya jangan sampai kita kosong. Tapi saya percaya karena Petrus adalah perwakilan orang percaya. Kalau orang percaya Yesus kan ada Roh Kudus, amin. Tidak mungkin dalam satu orang 2 penunggu atau 2 penjaga atau 2 tuan rumah, tidak ada itu. Harus satu, Roh Kudus ya Roh Kudus, setan ya setan. Kalau ada Roh Kudus di situ, setan tidak bisa masuk. Kalau ada setan di situ, Roh Kudus juga tidak mau masuk. Kecuali setannya keluar. Siapa percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus namanya adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini buat orang percaya. Sama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas. 1 Korintus 6 ayat 19 kontras dengan Matius 12 ayat 43 sampai 45 tadi. Matius 12 ayat 43 sampai 45, setan berdiam di dalam diri orang. 1 Korintus 6 ayat 19, Roh Kudus berdiam dalam diri orang itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa ini beda sama yang dialami oleh Yudas. Kita tinggal periksa diri kita. Saya berharap kita ada di posisi Petrus, ya, bukan Yudas. Jemaat. Lalu dari poin pertama ini ya, yang kita soroti hari ini, dari ayat 13, ayat 23, orang percaya dan tipu daya iblis. Yang pertama, Petrus tidak seperti Yudas, tidak kerasukan seperti Yudas. Yang kedua yang saya catat di sini, tanpa sadar Petrus ditipu oleh iblis. Iblis tidak masuk ke dalam Petrus, tidak. Tapi jangan bilang iblis tidak bisa tipu Petrus. Jelas bahwa iblis tipu Petrus. Makanya saudara-saudara di ayat 23 Tuhan Yesus bilang, nyala iblis. Bukan iblis dalam Petrus, tapi tanpa sadar. Nah inilah, dia ini penipu. Sehingga sekalipun kita sudah percaya, jangan bilang setan berhenti, tidak ada. Setan tetap serang. Walaupun dia tidak bisa masuk dalam diri kita, tapi dia bisa giring kita. Dan ini bukan hal baru Bapak Ibu terkasih.
Saya contohkan ya. Adam dan Hawa, khususnya Hawa. Itu Hawa tuh digoda iblis, digiring oleh iblis. Kapan? Saat Adam dan Hawa tuh suci bersih, tidak ada dosa setitik pun. Tumbang. Berkaitan dengan dosa, Bapak Ibu, saya harus jelaskan keadaan manusia ya. Ada keadaan manusia namanya prakejatuhan. Prakejatuhan itu zaman Adam dan Hawa. Setelah jatuh namanya pasca kejatuhan. Setelah itu dalam Yesus. Setelah itu dimuliakan. Prakejatuhan, pasca kejatuhan, dalam Yesus dimuliakan. Kalau prakejatuhan ini ya, ini bisa pose pecare bahasa Latinnya, bisa berdosa, bisa juga tidak berdosa, pose non pecare. Tapi faktanya mereka jatuh. Jadi waktu ada dalam prakejatuhan, manusia ada dalam keadaan bisa berdosa, bisa tidak. Sejauh di mana dia menjaga diri? Tahu-tahu tumbang Adam dan Hawa. Pasca kejatuhan tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Lalu Yesus datang, orang terima dia. Dalam Yesus dia kembali ke posisi prakejatuhan atau sebelum kejatuhan. Jadi orang yang terima Yesus, kita sudah ada Yesus, ada Roh Kudus, tetap ada dalam keadaan ini. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Makanya kenapa kita harus berjaga-jaga. Nanti kalau dimuliakan, nah tidak bisa berdosa lagi. Kita ini sekarang belum dimuliakan. Kita kembali yang sudah percaya Yesus ya, kembali ke posisi Adam dan Hawa belum berdosa. Ada kemungkinan jatuh, ada tidak. Berjaga-jaga. Petrus, sekalipun orang percaya, tapi Yesus Yesus menegur dia dan berkata, engkau iblis. Kenapa? Karena Petrus juga ditipu oleh setan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sepanjang kita belum mengalami tubuh kemuliaan, sepanjang itu juga saya dan saudara akan mengalami serangan-serangan yang luar biasa. Kenapa Petrus disebut iblis? Kalau memang dia tidak kerasukan, lalu kenapa dia disebut iblis? Saudara, karena apa yang Petrus lakukan ini mirip dengan yang iblis lakukan, berkaitan dengan tema kita. Yang iblis lakukan itu apa? Yesus tidak usah lewat salib, langsung dapat kemuliaan. Sedangkan tema kita, kemuliaan di balik penderitaan. Perhatikan apa yang setan lakukan waktu setan mencobai Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iya. Terus 9 sama-sama baca. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mau dapat ini kemuliaan semua, tak usah repot-repot, sujud sembah aku. Ini jalan setan. Nah Petrus mencegah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku harus ke Yerusalem, menderita, dibunuh, mati, dan hari ketiga aku bangkit. Petrus tidak mau. Ada yang namanya jalan salib menuju kemuliaan. Langsung saja. Nah itu cara setan. Makanya Tuhan Yesus menyebut dia setan. Bukan dia kerasukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau hadapi tipuan setan model begini, bukan dengan menengking. Karena ini bukan kerasukan. Bukan. Caranya bagaimana? Tunduk kepada Allah. Lawan dia, nanti dia lari. Cara melawan iblis adalah tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tengking sampai mabok, kalau tidak bertobat setan ada padamu. Kan orang suka cari kambing hitam, bersinah lalu kasih salah. Itu mbak yang datang lewat-lewat di saya pun, kau bapak iblis begini. Kenapa kasih salah mbak? Atau kasih salah dia nak tawar-tawar makan siang, lu bawa makan sendiri dari rumah. Selalu cari kambing hitam. Kenapa begini pak? Roh persinahan. Roh persinahan, lu yang gatal lu. Roh persinahan, roh persinahan. Kau yang lelah anak, kasih salah setan. Segala roh persinahan keluar. Bukan itu caranya. Caranya tunduk kepada Allah, bertobat, lawan iblis, bukan thinking. Thinking itu kalau orang masuk dalam diri orang, anak Tuhan
Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman. Petrus setelah bertobat, Petrus ajar lagi. Memang kita ini harus berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 itu ya. Sama-sama jemaat 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara suka berdoa, ya tidak mungkin gampang ditipu setan lah. Tapi kalau berdoa jarang-jarang, hanya tunggu kepepet atau tunggu pas mau makan atau mau tidur, ya bagaimana? Tidak bisa begitu. Saudara kena tipu. Saya percaya salah satu hal yang membuat setan sulit menjatuhkan orang, apalagi orang percaya, adalah kehidupan doanya yang kuat. Makanya Petrus besar mulut omong, tenang nanti semua begini, saya akan tetap berdiri. Tuhan, dari mana Petrus? Saya lihat iblis menggocok kamu nih. Tapi saya sudah berdoa, kalau kau bangkit, dan tolong doakan saudara-saudaramu ya, bantu saudara-saudaramu. Besar mulut, tidak doa di Getsemani, 1 jam aja tidak kuat. Lalu berharap melayani Tuhan, benar, doa aja malas. Kau mau bilang kau kuat dari mana? Tidak bisa Pak Ibu, tidak ada. Maka minta kasihnya kawan-kawan pelayan, ya, melayani Tuhan, mesti banyak berdoa. Jangan berdoa nanti rubuh. Harus banyak berdoa. Bukan show di sini. Sadar dan berjaga-jaga. Dulu dia alami langsung. Tuhan pernah bilang dia iblis. Dia pernah semangat, tidak berjaga-jaga, menyangkal. Makanya Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun orang percaya, memang kita tidak bisa kerasukan setan, tapi setan tidak akan menyerang kita. Hal yang berikut yang saya mau soroti adalah Petrus diserang oleh iblis lewat pikiran atau cara pandangnya. Ya, makanya di ayatnya yang ke-23 itu, saudara-saudara yang kita bahas, Tuhan bilang, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Tadi Tuhan bilang engkau batu karang. Sekarang batu karang karena kurang berjaga-jaga jadi batu sandungan. Sekalipun bukan kerasukan ya, tapi jadi batu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang Yesus persoalkan pertama-tama menurut ayat ini bukan reaksi tindakan nyatanya, tapi sumber masalahnya. Pikiranmu salah. Pikiran ini adalah medan peperangan, saudara-saudara. Pikiran kita ini medan peperangan. Jadi kalau kita tidak hati-hati, bahaya. Amsal 24 ayat 9 bagian awal dia bilang begini, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Hawa itu memikirkan sebuah kebodohan, mau sama dengan Tuhan Allah. Setelah apa? Digoda oleh setan. Setan tidak masuk ke dalam Hawa karena Hawa suci bersih waktu itu. Tapi dia goda dari luar, Hawa jatuh. Makanya di kemudian hari Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 3. Jemaat baca 1, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya. Penerima surat Korintus sebagai data pembanding ini orang percaya, tapi Paulus bilang, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan seperti Hawa ditipu oleh ular. Kalau Paulus punya kekhawatiran seperti ini kepada jemaat di Korintus, masa pendeta sekarang tidak bisa punya kekhawatiran yang sama? Bisa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini penting. Pikiran bodoh yang lain. Orang rasa dia bisa selamat karena amalnya, yaitu jelas pikiran bodoh. Kita tidak pernah bisa selamat karena amal kita. Seperti orang-orang yang pindah agama, mungkin mereka berpikir mereka tidak mau pakai jasa Kristus. Kan di Kristen jelas, selamat karena Kristus. Orang-orang ini tidak mau. Mereka mau pakai jasa sendiri, usaha sendiri. Kok ada yang sudah kerja buat kita, kita cuma terima gratis.
Malah kita berpikir bodoh untuk kerja sendiri. Yakin saudara bisa membayar dosa-dosa Anda? Tidak mungkin bisa lah. Makanya Roma 3 ayat 27 bilang apa? Roma 3 27 1 2 3. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. 28 sama-sama. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, kalau tinggalkan Yesus, kembali ke hukum Taurat lah. Hukum perbuatan baik, salvation by works. Dan apakah itu menyelamatkan? Pikiran bodoh. Justru itu membuat engkau terkutuk. Galatia 3 ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada orang yang bisa melakukan segala sesuatu dengan setia. Tidak ada. Yesus tahu itu, makanya dia menjelma menjadi manusia supaya kita terima dia, dan dengan kekuatan dari dia kita mampu taat. Dan itu pun bukan untuk selamat, tapi hanya bentuk syukur kita. Memikirkan kebodohan adalah dosa. Pikiran adalah medan peperangan. Pikiran lain lagi, saya mau main aman. Aduh, kau tidak akan aman. Makanya Mel Atok tahu itu. Saya tidak pilih aman, mati-mati. Ini bukan beta khotbah di Kupang aja, coba lu undang beta di tempat lain. Saya omong yang sama tidak? Mau Jawa ke mana ke? Tidak peduli. Tetap tolak Yesus neraka. Ada pikirannya, aku cari aman. Kau tidak akan aman. Ayat 25-nya bilang apa dari Matius 16? Saudara yang cari aman, hidupmu tidak aman. Saudara yang siap menderita bagi Kristus, justru kita aman. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kamu mau main aman, kamu tidak aman. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Iya. Dan kalau nyawamu hilang gara-gara main aman, kamu mau bayar pakai apa? Lupung doi berapa ratus juta atau miliar di bank tuh, nol, tidak ada guna itu. Kertas saja. Tidak bisa bayar hidupmu. 26 sama-sama. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak bisa. Makanya salah satu pikiran bodoh adalah, asal aku punya harta, aku punya kekayaan, aku aman. Dari mana kau aman? Ayub yang notabene saleh, takut Tuhan, Tuhan akui kesalehannya, hartanya Tuhan izinkan habis dalam 1 hari. Kau sesaleh Ayub atau tidak? Kalau kamu tidak sesaleh Ayub, hartamu juga mungkin Tuhan habiskan dalam 1 hari. Dari mana kau bilang aman? Sesaleh Ayub, Ayub punya harta, anak 10 orang mati dalam 1 hari. Kalau Tuhan izinkan, kenapa tidak? Makanya orang tabung duit bilang, aku aman karena duitku. Dari mana itu otak? Itu otak bodoh tuh. Mana buktinya? Buka Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Tabungan banyak, harta banyak, aset banyak. Terus? Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Seolah-olah dia mau bilang pakai bahasa Kupang, su aman. Kok ini rekening? Su aman. Tanah ditablolong, dicamplong, dan ditilong. Long semua. Tablolong, camplong, tilong. Beres. Warisan jelas. Sedap. Ini sama kayak bodok satu. Dari mana kita tahu dia bodoh? Tuhan yang bilang. Betani hanya mungkin kata-kata agak kasar. Betul, hanya intonasinya versi NTT. Lihat bodok satu. Jangan lihat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang Kupang, woi bodoh. Kalau Kupang. Terus? Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lu tidak pintar, lu goblok. Gitu kira-kira. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dari mana lu? Untuk siapa itu bodoh? Kira-kira begitu. Kalau ada yang merasa, oh aku punya duit, aku aman, kau tidak aman. Dia kasih mati luin malam. Amin. Saya kasih mati kawin malam. Behot babagin di Jawa, orang Jawa dan sontahan. Pusing san Jawa begitu. Uson mau, tak usah undang iblis. That's it. Behot pada sampai teronde kan dong, kan biasa selo-selo kebenaran. Oh, ini yang datang ini bukan kebenaran, penggilingan. Kebenaran. Besan pusing memang. Ya.
Ya buat saudara-saudara yang kosong suka khotbah, Anda seharusnya pindah gereja. Beta silakan pindah gereja, saya tidak harap kau ada di sini. Benar, saudara. Kasihan nanti tahan toh. Lu kan mau main aman, lu jangan di sini. Pindah. Boleh banget. Ada satu dari Jawa, saya datang di sini langsung migran. Tapi akhirnya dia pikir-pikir, dia datang juga, ini baik. Tapi kalau mau kasih tunjuk kepala batu, lu harus keluar, setan. Lu harus keluar dari sini. Kalau tidak nanti kasihan, hidup tidak akan bertumbuh. Benar. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kamu bodoh, kamu jangan pikir kamu berduit jadi kamu hebat. Tidak, kamu tidak hebat. Pikiran bodoh yang lain lagi ialah, buat apa persekutuan? Nah, itu ini pikiran bodoh yang lain. Buat apa saat teduh? Buat apa doa-doa? Buat apa baca Alkitab? Saudara pikir saudara pintar ini? Ini juga bodoh besar. Dari mana kita tahu? Mari. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, Ya. dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Terus? Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Orang jauh dari persekutuan dengan Allah, pikiranmu gelap. Kalau Yesus bisa tegur keras Petrus, hei setan. Maka pendeta-pendeta sekarang mesti kasih ingat, jangan jauh dari persekutuan. Anda dikuasai oleh setan tuh. Setan giring berperang di pikiranmu dan kau kalah. Saudara lihat, dan pengertiannya yang gelap. Orang tidak ada saat teduh, tidak suka dengar firman. Bagaimana pikiranmu terang? Apa yang menerangi pikiran? Apa yang menerangi hidup? Firman. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan. Nah, lagi-lagi ya, saudara yang bilang titel tinggi, sekolah tinggi, koneksi hebat-hebat, jarang berdoa, Alkitab bilang bodoh. Jarang berdoa, bodoh. Ini Alkitab yang bilang kita mau ikut siapa? Ikut Tuhan atau ikut siapa? Bodoh. Kau tidak ada persekutuan, tidak ada keintiman dengan Allah. Kamu bilang saat teduh tidak penting, ibadah tidak penting, baca Alkitab tidak penting. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19 sama-sama 23. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kenapa? Jauh dari persekutuan. Tidak bisa ibadah 1 minggu 1 kali, Bapak Ibu. Kalaupun sibuk, saat teduh tidak boleh ditinggalkan. Harus ada persekutuan dengan Allah. Boleh, namanya saudara kerja cari uang toh, tapi kuat dengan Tuhan di persekutuan pribadi. Walaupun ada ayat-ayat yang secara eksplisit bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu jelas. Maka dari itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus betul-betul memeriksa diri kita. Bagaimana iman kita, bagaimana hubungan timbal balik kita dengan Allah. Itu yang membuat kita bisa berkemenangan saat setan menyerang kita. Karena tanpa itu saudara-saudara, kita pasti kalah. Banyak berdoa. Dan salah satu pokok doa kita harus mendoakan pikiran kita. Raja Daud bilang begini dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Saudara lihat ini ayat. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara lihat, ini doa seorang hamba Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24, 23. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Senada dengan apa yang Paulus bilang, pikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang kekal. Itu harus didoakan. Makanya Paulus doakan jemaat di gereja Filipi dalam Filipi 1 ayat 9. Isi doanya begini, Bapak Ibu, perhatikan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi mengasihi tapi pengetahuan, lagi-lagi pikiran. Tambahkan pada imanmu pengetahuan. Dan dalam segala macam pengertian, pikiran lagi. Ya. Lalu ayatnya yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. 11, 23, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus
untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, doa jangan terus doa untuk ekonomi saja. Doa pikiran kita nih, hati kita, kesalehan kita, pengetahuan kita akan kebenaran, penuh dengan buah kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita mempunyai perlengkapan senjata Allah yang bisa membentengi kita dan menaklukkan segala pikiran. Ayat terakhir 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ayat 4 jemaat baca 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5 bilang begini jemaat, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pikiran adalah medan peperangan, maka berjaga-jagalah, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, dimulai dari peperangan di pikiran. Kalau kita memenangkan peperangan ini, maka akan diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata. Makanya kalau saudara bahas atau belajar tentang perlengkapan senjata Allah, orang sudah menang di pikiran, dia akan menginjil, akan beritakan Injil. Kakinya berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, benar di luar, benar di dalam, sehingga betul-betul hidupnya terkendali, diberkati untuk jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah bagi